Selamat pagi, Shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Saudara bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari arahkan hatimu hanya kepada Dia. Haleluya, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur sampai pagi ini Tuhan memelihara hidup kami dengan ajaib. Sungguh di luar Engkau kami tidak dapat berbuah apa-apa Tuhan. Kami mau melekat terus hanya kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa beracara di tengah kami. Ibadah ini awal sampai akhir hanya demi kemuliaan-Mu saja. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, haleluya. Sembah Dia, tinggikan namanya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya harapanku di dalam-Mu. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sungguh kami perlu Kau Tuhan. Mari jemaat. Kami merindukan Engkau pagi ini Tuhan. Ku percaya pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Kau Tuhan, perlu Engkau Yesus. Jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yes, Tuhan, kami perlu Engkau. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bersorak-soraklah kita, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Syaralalalama-yase, sebab Dia tinggikan nama-Nya. Yesus Kristus Tuhan, layak dipuji. Syaralalalama-yaso, syitekurululamarala-yase. Haleluya, Yesus. Sebab Dia lebih lagi. Sekepekutukurul apakarala namanya sih. Naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tengah kita. Haleluya, haleluya. Yesus baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Amin. Coba tengok kanan kirinya, beri senyum yang terbaik. Iya, Tuhan Yesus itu luar biasa.
Haleluya. Saudara, Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada lanjutannya ayat ini, bagi yang mengasihi Dia. Kalau hidupmu mengasihi Tuhan, percayalah segala perkara itu akan membawa kebaikan. Amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Hey. Yeah. Yesus baik. Tahu Allah turut bekerja mendatangkan segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Tak lewati gunung dan lembah, tak takut bahaya, bertahannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku, sebab Dia baik. Hey, sebab Dia baik. Amin. Kuatkan tangan memuji Dia, Dia baik. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya bagi Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuatkan tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya bagi Yesus. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Tak lewati gunung dan lembah, tak takut bahaya, penyertaannya ku rasakan. Amin. Jalan hidup, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Banggakan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya bagi Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, Dia baik. Haleluya. Untuk selamanya, kasih setianya bagi Yesus. Sebab Dia baik. Selamanya, kasih setianya bagi Yesus. Sebab Dia baik. Lagi sekali. Untuk selamanya, kasih setianya bagi Yesus. Sebab Dia baik. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Siapa yang sampai pagi ini merasakan kebaikan Tuhan, angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lama, untuk selamanya, sampai selamanya. Baca Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai kita. Hey. Tuhan Yesus baik. Sebab ada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan. Amin. Kalau baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Baik, amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Hey, amin. Haleluya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Dia baik atas kita semua, amin. Semua tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Yes, amin. GBI Lantera, mana suaranya? Hey, hey, hey. Ibu sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi dari Tuhan. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selamanya, sampai selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Beri hati yang memuji lebih lagi Bapak. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great
Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises. Katakan dari I hati. sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Katakan sekali lagi, for your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Oh Tuhan, sembah Dia. Satakarabaya seteka. Oh Jesus, ku sembahmu, ku sembahmu, ya Allahku. Haleluya. Oh Tuhan, Satakaraya, Jesus, Satakarabaya, Sotokarabaya, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi ini kami beribadah Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu, kami belajar Tuhan akan isi hati-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang ibadah on-site maupun yang ibadah online, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang omnipresent, Kau maha hadir dimanapun kami berada.
Ini kami Tuhan, ini kami. Ajari kami lebih lagi, lebih lagi. Kami tahu kami bentuk terus Tuhan. Kami paksakan hati kami ini terus mau berpaut padamu Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi kami mau Tuhan, kami mau bertekun di dalam itu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hanya kepadamu. Bila pagi ini kau turunkan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga umatmu yang hadir di tempat ini Tuhan. Melawani Engkau, melayani Engkau, mengalami dan pulang diberkati Tuhan. Demi nama Yesus aku mintakan berkat buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah sesuai kehendak-Mu saja. Yang bukan dari kehendak-Mu kami tidak mau dan kami tidak akan pernah mau. Biarlah semua yang bukan daripada-Mu kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya daripada-Mu saja pagi ini Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini bukan dari lidah bibir hamba-Mu, bukan karena kepandaian hamba-Mu, bukan karena kemampuan hamba-Mu, tapi karena Engkau sendiri yang mencintai umat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang mau diberkati, dibentuk, didewasakan kita katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, terima kasih untuk bantuan doa Bapak Ibu semuanya. Minggu lalu anak saya sudah berhasil melalui ujian karatenya. Melvin dan Koko Jason semuanya aman. Senseinya WA ke kami, karate dari 7 GB, karateka-nya hebat semua. Malah Melvin yang usia baru 7 tahun, berat 17 kilo, tingginya cuma sekian, ditawari untuk ikut pertandingan karate di Batu Malang. Saya cuma ngomong, Vin, Papa kuliah ngajari kamu bukan untuk kamu jadi jago bertengkar. Papa kuliah ngajari kamu supaya kamu tidak dibully orang. Kalau dibully orang kamu harus berani menghadapi. Karena orang yang tidak dihadapi, dia akan bully setiap hari. Dan Bapak kuliah sangat sayang sama kamu. Tapi bukan untuk kamu jadi jagoan karate. Saudara, itulah kenapa semua tingkah laku kita, keputusan kita, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau Anda cek di Google, nggak ada satupun gereja yang ada dojo karatenya, kecuali GBI Lantera. Dan semua yang ada di dalam dojo GBI Lantera, termasuk anak saya, adalah korban bully, saudara. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu landasan kepemimpinan rohani yang harus dimiliki seorang pemimpin. Landasan yang utama ada 4, apa saudara? Yang pertama, Alkitab. Alkitab sebagai landasan yang utama. Apapun yang Anda alami, kalau setiap hari Anda membaca firman Tuhan, Anda akan diarahkan. Akan ada rema yang hari demi hari itu menuntun Anda dan saya. Itulah sebagai landasan, saudara. Anda nggak akan bisa punya ide yang luar biasa cemerlang. Anda nggak bisa dikatakan orang yang sangat kreatif, orang yang sangat hebat. Kalau Anda sebagai pemimpin rohani tidak ada landasan dari Alkitab, saudara. Yang kedua, kalau Anda sudah diteguhkan bersama Tuhan saat Anda membaca firman Tuhan dan Anda diteguhkan lewat firman itu, yang kedua, apa saudara? Andalkan Allah. Bukan keinginan saya, bukan keinginan Anda yang terjadi, tapi hanya keinginan Tuhan, saudara. Karena kalau hanya keinginan saya dan keinginan Anda, itu sangat terbatas. Tidak bisa Anda pikirkan keberhasilannya. Nggak ada yang tahu mutlak berhasil atau tidak. Tapi kalau Anda mengandalkan Allah, walaupun kita ngomong kita kok ora mungkin ya. Kita kok tebe aku tuh enggak mungkin kayak gitu. Tapi itu yang terjadi. Berulang kali kalau Anda melihat di masa lalu, panggilan di masa lalu, itu ada sesuatu yang aneh yang kalau Anda merenung sekarang Anda ngomong gini, kok ketokane aku diarahin nang kono ya. Tapi aku mbiyen kok goblok gitu kan. Aku kok berpikir dengan pikiranku sendiri. Setelah Anda sadar, Anda mengalami Kristus, Anda sadar, Anda akan ngomong gini, lah mbok ngerti wong ngene kan yang mbiyen aku kan menyerah dengan Tuhan toh. Aku ndak harus rugi sampai miliaran, ndak harus aku kehilangan segalanya. Itulah kenapa orang yang mengandalkan Allah, yang tidak masuk dalam pikiran manusia, itu pasti terjadi, yang juga katakan amin. Lah bagaimana itu bisa terjadi? Yang ketiga, landasan kepemimpinan rohani adalah apa saudara? Butuh rendah hati, butuh orang yang mau merendahkan hatinya Tuhan. Aku wis ora mampu, aku wis capek.
lemes, capek Tuhan. Aku sudah capek. Aku capek Tuhan. Saat Anda merendahkan hati, Tuhan masuk. Saat Anda ngomong aku nggak mampu, Tuhan masuk. Kalau Anda masih mekengkeng terus nggak bisa. Itulah kenapa tanggal 30 September yang lalu saya masih ingat. Malamnya tuh ada film cuplikan yang mentahun selalu ada 30 September. Apa saudara? G30 SPKI. Hari itu saya ketemu busa kita. Busa kita ngomong apa? Saya nyerah Pak. Saya mau jadi hamba Tuhan. Aneh kan? Beberapa dari Anda saya kasih tahu dulunya. Ngeyel. Busa kita ngomong apa? Minggu lalu, terus Bapak ibadah sore, terus Bapak bawain kombes. Saya WA Bapak mau ketemu. Saya nyerah Pak, saya mau jadi hamba Tuhan. Saudara saya beritahu, dalam pikiran Anda, dalam pikiran saya, Anda tidak akan bisa melawan saudara. Saya ngomong busa kita apa? Siapkan hati, siapkan. Karena pendeta itu tak beritahu, tidak gampang. Saudara, berapa banyak orang meninggalkan gereja ini? Zaman papa saya, sudah ada 2 orang yang siap jadi pendeta. Prosesnya enggak sabar. Ditolak sama GBI bukan karena apa-apa. Karena jumlah jemaatnya dengan jumlah pendetanya enggak masuk syarat. Kalau mau nambah pendeta, harus nambah jumlah jemaat. Padahal pendeta yang lama, sudah ada yang 1 pensiun di Jakarta. Yang 1 di luar pulau. Belum lagi yang tidak aktif karena sering luar kota. Kurang. Tapi mau bagaimana? Saya daripada bingung ngomong mengajukan dan ditolak, proses yang disuruh jadi pendeta sama papa saya nggak kuat keluar, ya sudah. Istri saya lo tiba-tiba mau. Nanti Maret ditabiskan. Busa kita loh 30 September, gerakan 30 September memperingati apa saudara? Ayo memperingati apa? Gerakan 30 September. Nah, busa kita loh 30 September malah menghadap untuk saya nyerah Pak. Saudara kita tuh seorang pendeta nggak ada yang tahu. Anda nggak pernah tahu apa yang pendeta itu dengar, apa yang pendeta itu lihat. Rahasia apa yang harus dia simpan saat Anda konsultasi ke dia? Godaan apa yang pendeta itu alami? Air mata berapa banyak yang terurai? Kesedihan yang ia alami, kesepian yang ia kelola, kepahitan yang ia rasakan, tingkat kebohongan yang dia alamatkan kepada pendeta, diomongi macam-macam, difitnah macam-macam. Berapa banyak itu dialami pada orang-orang yang justru ia layani sendiri. Bagaimana ia harus merangkul orang-orang yang pura-pura mencintai pendetanya, padahal di belakang menghancurkan pendetanya. Bagaimana ia mencoba untuk hidup lebih dari sekedar manusia biasa. Minggu lalu kan saya bergurau kok. Kalau ada orang konsultasi sama pendeta, saya kan bergurau kan. Saya ini Pak, saya tuh dipukuli suami saya sampai bergetar. Anda pikir yang terima konsultasi itu enggak pengen nangis apa? Ditahan. Enggak lucu. Kalau tiba-tiba yang nangis sudah diem, terus pendetanya mewek. Sungguh kasihan Bu. Terus ibunya ngomong ini, sabar Pak Pendeta. Ora lucu Pak, enggak lucu. Saya difitnah Pak, utang saya 5 miliar dibawa lari. Kan enggak mungkin saya melinting baju saya. Sapa? Tak buka kabeh bajuku, tatoan kabeh. Sapa? Ora lucu Pak. Ada ngomong ini, sabar Pak Pendeta, sabar. Belum tahu apa gitu kan. Ora lucu, tapi bagaimana Saudara? Itulah pendeta. Saat dia dipojokkan, didiskriminasi, salah mengerti, diem aja. Saat bahkan Anda nggak tahu apa yang dialami banyak pendeta saat masuk pandemi, ia tetap hidup untuk Tuhan. Bahkan Anda bisa makan, dia diem alasan buat anaknya apa? Aku puasa nak, makan yang banyak ya nak ya. Dia tetap hidup saudara, untuk Anda dan saya. Saudara, itulah kenapa kependetaan itu bukan jabatan. Kependetaan itu panggilan saudara.
Hal yang tidak seorang pun sepenuhnya bisa paham dan mengerti. Kalau ada beberapa orang yang mungkin hari ini datang yang pernah saya beritahu, kamu tuh mestinya dipanggil Tuhan. Kalau hari ini Anda belum terpanggil, ngomong dalam hatimu, rapopo engko ngenteni wis tuwa, wis umur 55, ya toh siapa tahu 56 meninggal dunia. Ya kan? Jadi 55 jadi pendeta, 56 meninggal dunia. Pertanyaannya, kalau disetujui sama GBI, iya nek ana ujian pendeta. Lah nek ora ono. Saya menolak ayah saya untuk jadi pendeta 4 kali. Hebat kan? Oh, apa Anda to be number one saya ini? To be number one. Oh, saya ngomong apa sama saya? Saya pengen jadi nomor 1, Dede. Bukankah kamu harusnya terpanggil, wong Dede sudah doa. To be number one, fulus is everything. Engkau aja. Ya wis, Dede bawa dalam doa ya, bawa doa Dede. Kurang seminggu ujian, kamu yakin lah. Ini mau ujian loh. Wes ora. Sing penting ujian. Saudara, hari ini kalau Anda melihat saya beritahu demi kasih Tuhan. Itu berubah. Dan kalau Anda berubah, saya beritahu, saya tidak takut jika Anda tiba-tiba berubah. Karena orang yang berubah itu sudah biasa di hadapan Tuhan, di GBI Lantera, yang dulunya ambisinya super dungdung, tiba-tiba dirubah Tuhan. Dia penuh dengan kasih. Saya beritahu, itu biasa. Yang justru yang paling saya takutkan, ketika Anda dirubah Tuhan, Anda berontak, Anda semakin jauh dari Allah, sementara Anda dan saya tidak pernah tahu kapan Anda mati. Yang juga katakan amin. Ngomong kiri kanannya, kowe ngerti rak mati ini kapan? Ngomong kiri kanannya, ngerti rak mati ini kapan? Orang ngerti toh? Makanya rendah hati. Siapa yang tahu kabar kemarin Kudus hujan es? Angkat tangan. Yang tahu kabar kemarin sore Kudus hujan es? Angkat tangan. Mistika. Bulan lalu tanggal 24-25 Kendal hujan es. Apakah Anda bisa tahu kenapa sebabnya? Saintis berkata, iya saintis berkata apa? Energi panas yang dipancarkan matahari dapat membuat air laut mengalami penguapan. Kita di Jawa Tengah nih dikelilingi oleh lautan. Iya ngandel. Uap air itu lalu naik ke atmosfer, membentuk awan. Kemudian pada ketinggian tertentu akan mencapai suhu yang sangat dingin. Itu terbentuk awan cumulonimbus. Yang kalau kena pesawatnya aja bisa jatuh. Karena kena awan cumulonimbus katanya. Terbentuk dari awan-awan kecil yang berkumpul dan berubah menjadi tumpukan awan yang tebal karena hembusan angin. Tumpukan awan tersebut berisi air, es, dan muatan listrik berupa petir katanya. Nah, karena lantaran suhu yang dingin itu, butiran es cumulonimbus tidak mencair secara sempurna. Sehingga butiran es itu jatuh ke permukaan bumi, kemudian disebut dengan hujan es. Dan itu jatuhnya di Kudus, saudara-saudara. Dan yang bulan lalu terjadi di Kendal, saudara. Apakah Anda paham? Saya aja nggak paham, apalagi Anda. Hanya orang yang rendah hati paham. Tuhan, kita nggak pernah tahu kapan waktu kita. Ingat dan yakinlah Tuhan tidak pernah salah. Yang setuju katakan yes. Bisa jadi kalau sampai apa yang Tuhan nyatakan ke Anda belum terjadi, itu bisa saja kita dites kesabarannya. Kalau kita keluar, kita quit dari sana, bisa jadi kita yang kurang sabar. Ibrani 6 ayat 15, saudara. Yang keempat. Apa saudara? Integritas sebagai fondasi kepemimpinannya. Saudara, minggu lalu kita baca di 1 Timotius 4 ayat 16.
Mari dibuka 1 Timotius 4 ayat 16. Satu Timotius 4 ayat 16 dikatakan apa? Baca yang keras, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri. Ngomong kiri kanan ya. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah diriku sendiri. Dan awasilah ajaranku. Terus bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, kalau kita mau punya Alkitab sebagai landasan utama, Anda mengandalkan Allah, Anda rendah hati, Anda punya integritas, maka Anda akan punya karakter yang indah. Bila kita punya karakter yang indah, maka akan menimbulkan wibawa rohani, saudara. Wibawa rohani itu karena Anda melakukan keempatnya. Alkitab mengandalkan Allah, rendah hati, dan punya integritas. Orang yang punya integritas, dia akan mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi ajarannya dan bertekun di dalamnya. Bertekun itu melakukan terus. Seperti batu yang nggak bisa lobang. Padahal kalau ditetesi air saja, setiap hari ditetesi, itu hanya butuh waktu sekian tahun saja. Batu yang keras, lobang, itu bertekun. Bukan kalau mood kita bertekun, kalau enggak mood kita enggak melakukan. Itu bukan orang yang bertekun. Orang yang mau melakukan kalau mood enggak melakukan. Orang yang mood-mutan, itu bukan orang bertekun, saudara. Kalau Anda punya karakter yang indah bersama Tuhan, Anda sebagai pemimpin rohani, ingat kita diciptakan sebagai pemimpin, maka itu akan menimbulkan wibawa rohani. Alkitab menuntut persyaratan ketat untuk semua pemimpin rohani. Saudara, sebagai pemimpin rohani, Tuhan Yesus Kristus punya integritas yang tinggi. Ia tidak mencari pujian manusia. Loh kok bisa Pak? Baca di rumah Lukas 8 ayat 52 sampai 56. Yesus tidak mencari pujian manusia. Yesus senantiasa berdoa sendiri. Begitu membuat mujizat, semua berborong-borong. Nanti, mujizat tadi. Yesus langsung minggir, langsung naik ke gunung dan berdoa sendirian. Tidak ngenteni, yang sana katakan Yesus, yang sana katakan Yesus. Ora, itulah saya. Enggak, semua datang berkunjung karena berkatnya. Dia cuma diem, dia rendah hati, dia tahu dia dengan siapa dia harus berdoa. Dia tahu mujizat itu bukan dari dia, dia tuh cuman melaksanakan kehendak Bapaknya. Anda baca, dia senantiasa berdoa seorang diri, berdoa sendiri. Anda baca di rumah di Lukas 5 ayat 16, Markus 1 ayat 35 sampai 38. Yesus punya integritas yang tinggi, dia menjaga sikap dan hatinya dia. Matius 5 ayat 27 sampai 28, Matius 26 ayat 47 sampai 56. Dia menjaga sikap dan hatinya. Dan Yesus taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada Bapaknya. Walaupun bagi dunia, orang tipe kayak Yesus, itu kerugian besar kata orang dunia. Kowe kok gelemen dadi pendeta toyo nang. Kowe kok gelemen lho dadi pendeta toyo ngger katanya. Hari gini, zaman susah, 2023 resesi, kamu malah jadi pendeta. Oh no, katanya, itu namanya kerugian besar katanya. Mari kita baca Keluaran 18 ayat 21. Orang yang tahu akan panggilannya, justru bukan Tuhan merugikan Anda. Justru Tuhan selamatkan Anda, saudara. Baca yang keras, Keluaran 18 ayat 21. 2, 3. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Stop. Orang yang mau mengandalkan Allah
berdiri di atas firman-Nya, Alkitab sebagai landasan hidupnya, orang yang mau rendah hati dan terus bertekun dalam integritas sebagai pondasinya, itu dikatakan Anda akan dicari dari seluruh bangsa, orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Berikutnya apa saudara? Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Berikutnya, di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Bukan demokrasi, Pak. Apakah pendeta gak boleh berpolitik? Boleh, tapi seorang gembala tidak boleh berpolitik. Kalau saya mau masuk dunia politik, saya harus tinggalkan kegembalaan. Saya bukan di dunia politik. Saya tahu Tuhan panggil saya di area mana. Saudara, Yitro, ayat yang Anda baca di Keluaran 18 ayat 21. Yitro memberikan syarat dan kriteria untuk para pemimpin rohani. Yitro itu mertuanya Musa. Dia memberikan syarat dan kriteria para pemimpin rohani yang akan diangkat oleh Musa menantunya untuk membantu kepemimpinannya. Dari gereja, kemarin komunitas sel bersama saya ngomong apa? Kita ini teokrasi. Tuhan yang menentukan, Anda gak bisa kemana-mana. Anda mau lari ke ujung bumi, mau ngumpet sampai dasar bumi, tutupan bantal, nang ngisor kasur. Panggilan Tuhan itu akan terus ada di sini sampai Anda serahkan hidup Anda kepada Dia, saudara. Karena Dia teokrasi. Bukan demokrasi. Anda bisa bayangkan kalau kepemimpinan Tuhan itu demokrasi. Siapa di tempat ini yang suami istri anaknya 3 angkat tangan? Yang anaknya 3? Lah. Saudara, saat Anda punya anak 3, Anda sama suami atau Anda sama istri kan cuma berdua. Terus kalau demokrasi kayak apa? Suara terbanyak yang menang. Mate, awake dhewe. Minggu depan ngirit dulu ya, Papa habis bayar uang pangkal sekolah. Karena demokrasi, mari kita voting katanya. 3 anak ngomong apa? Apa? Makan apa? Ngirit makan apa? Wong aku aja sudah kurus kayak gini. Kalau Anda lihat wajah saya kurus, ngomong kurus kayak gini, Anda jengkel gak? Wong sak kentong ngabung ngomong kurus. Aku pileran ki kering kayak ngene. Ora gelem. Bagaimana, Dek? Bagaimana? Wah, saya kan mau provokator mbiyene kan. Sekarang aja aku udah provokator. Piye ngono provokator? Mosok mangan soto awake dhewe. Stik lah, stik. Wah, akhirnya semulai kan demokrasi kan. Bapak ibu kalah mbek 3 anak diprovokasi ambek saya. 3 anaknya ngomong apa? Yo stik kabeh. Mangkatlah stik kabeh. Pak, cul gelang, Pak. Jemblunge kayak mangan stik, Pak. Didolke gelang sedelok. Maki kok Desember tutup tahun lho, Mah. High season, Mah. Tuku sik, Mah, tikete. Kita nang Disneyland katanya. Loh, high season, Nak. Kita nang Bandungan wae, Nak ya. Lah kowe meh kuliah ya, Nak. Ora iso, kita voting. Oh, provokator teko meneh. Dek, apa? Kowe pengen numpak Disneyland, Nak? Kowe ketemu iki Mos lho kemarin ngene. Dol bebek ngene, dol bebek lho. Lho kowe ora pengen dol bebek ngene. Lho pengen tokoh katanya. Provokator mulai kan. Nang Disneyland enak lho. Pastele, enak. Opone coklate. Kowe baru duduk lho. Dol bebek lari-lari. Mickey Mouse liwat-liwat lho. Kira pengen Adik? Pengen. Ngomong bapak ya, ibu ya. Yo, kita kan voting ya. Yo, kita demokrasi. Democration family katanya. Yo. Bapak ibu kita koi. Mah, kita sudah berhasil ngomong sama 3 anak Disneyland, Mah. Mateng ra Bapak Ibu. Pas dodol omah, Pak. Mobil dol pisan Disneyland anaknya. Saudara, di Tuhan enggak bisa kayak gitu. Kalau model kayak ono, saudara, Allah selalu kalah. Loh kok bisa? Tritunggal yang esa, bentuknya segitiga. Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan? Mateng kowe. Sing masih ingat angkat tangan? Aku mulai lho iki. Yang masih ingat angkat tangan? Yang sama sekali enggak tahu angkat tangan? Yang enggak tahu angkat tangan? Ada? Ada ora? Kalau ada, nanti kamu bisa kita biar diinjili ke apa-apa kapan. Ketiganya yang esa, diroyok 1 juta, 1 miliar orang seluruh dunia. Yo Allah selalu kalah, ngusut demokrasi yo. Anda pengen tahu enggak orang dipilih jadi pemimpin itu kayak apa sih? Orang yang harus dipilih untuk jadi pemimpin adalah yang pertama, orang yang punya
Integritas diri, saudara. Orang yang punya integritas diri menurut Keluaran 18 ayat 21. Orang yang punya integritas diri itu orang yang cakap. Katakan kiri kanannya, harus cakap. Harus cakap. Artinya itu menyangkut keberadaan Anda, kemampuan Anda, kematangan Anda, Pak. Tuhan tuh panggil Anda tepat pada waktunya. Nggak pernah terlalu cepat. Yang pengen cepat tuh kita. Itu butuh kematangan, Pak. Itulah kenapa minggu lalu saya cerita di kebaktian pagi. Orang tuh sukar berhenti dari yang buruk. Memang kebiasaan buruk kok sukar berhenti. Tapi orang tuh sukanya menyerah dari yang baik. Sesuatu yang baik malah cepat nyerah. Tergoda menyerah sama Tuhan. Aku ra mampu nek kon layani ra mampu Tuhan. Komsel, halah nonton drakor luwih apik timbang komsel katanya. Nyerah Pak katanya. Saudara, orang tuh sukar berhenti dari yang buruk. Suka menyerah dari yang baik. Itulah kenapa butuh skills, butuh keterampilan untuk berhenti dari yang buruk. Jangan pernah Anda belajar cara mengatasi untuk dapat berhenti dari yang buruk. Skills untuk berhenti dari yang buruk itu diperlukan, saudara. Pikir lebih dalam. Kalau Anda lakukan yang buruk terus, sukanya males, sukanya fitnah orang, ditegur loro hati, bales meneh, fitnah balik. Sudah salah, nggak ngomong salah. Malah mendramatisasi semuanya. Sampai nyari bolo, ngerti tidak? Kae. Iki wonge cerutak ngene. Semakin tambah bawa fitnah. Buat apa, saudara? Itulah kenapa pikir lebih dalam. Harga yang sudah dibayar tuh gede banget. Kalau sekarang Anda banyak proyek, saya lo doanya simpel. Tuhan, terima kasih atas proyek yang kau beri. Tapi aku ki pendeta. Kalau aku proyek dari Senin sampai Minggu, terus nyiapin firman-Nya kapan? Melayaninya kapan? Tuhan tuh baik, saudara. Proyek hari Kamis, Jumat, Sabtu. Saya membawakan cuman Kamis sama Jumat. Sabtu saya bisa mempersiapkan diri saya. Minggunya saya bisa bawain firman. Minggu depan 2 kali ibadah. Jangan gak datang. Anda akan dibawa lebih dalam lagi. Mengerti akan dia. Itulah kenapa butuh integritas diri. Berkat itu gak akan tertukar. Ngomong kiri kanannya. Berkat itu gak akan tertukar. Tokomu ditutup cuma 2 jam. Tuhan gantikan berlipat-lipat setelah Anda dari gereja. Anda pulang buka toko. Do you understand? Saudara, belajar mengerem ambisi. Lihat wajah saya. Saya orang yang sangat tidak berambisi. Kalem banget. Percaya? Percaya enggak? Percaya? Enggak. Aku mulai loh. Saya aja berusaha berhenti dengan bijak mengerem ambisi saya. Saudara, saya tidak pernah menyerah dengan Tuhan. Bedakan antara berhenti dari yang jelek itu saya rem. Ambisi yang jelek dalam Tuhan saya rem. Saya harus berhenti. Saya tidak mau menyerah untuk terus melakukan yang baik bersama Tuhan. Yang mau dikatakan yes. Karena yang buruk terjadi dalam kehidupan keluarga kami itu adalah pengalaman belajar dari kebodohan saya. Maka minta petunjuk Tuhan menuju yang baik, saudara. Yang kedua, orang yang dipilih, yang harus dipilih sesuai dengan apa yang di Keluaran 18 ayat 21. Seperti syarat kriteria mertua Musa, yang namanya Yitro ngomongi Musa. Yang kedua apa? Integritas rohani, takut akan Allah, komitmen sama Allah. Yang ketiga apa, saudara? Integritas sosial, artinya apa? Sama orang semuanya, agama apapun, jadilah orang dapat dipercaya. Kadang-kadang lidah kita tuh sangat cepat berkata-kata, sampai fasih, sampai terkadang-kadang kelakuan kita susah mengejar kata-kata kita sendiri, saudara. Itulah kenapa
Yakobus 1 ayat 19, hendaklah kita menjadi orang yang lambat untuk berkata-kata dan cepat untuk mendengar dan tepat untuk berkelakuan. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya, saudara. Yang mau katakan amin. Yang keempat, integritas apa, saudara? Ekonomi. Salah satunya, orang yang punya integritas di bidang ekonomi, salah satunya adalah orang-orang yang benci pada pengejaran suap. Nggak mau nyuap dan nggak mau disuap. Kalau memang berkat kita, berkat tidak akan tertukar, saudara. Anda boleh tanya tim saya, tanya Bu Minarni, berapa kali kita ketemu orang dalam perusahaan, sudah deal, misalnya proyek 25 juta. Dia ngomong apa ke istri saya? Bu, di up jadi 35 juta, Bu. Saya buatkan nota 35, perusahaan transfer ke ibu 35, terus kasihkan ke saya 10, ibu kan cuma 25 harganya. Berapa kali, Pak? Yang minta HRD-nya sendiri, Pak. Saya sampai ngomong, loh, lah iki dibayar HP perusahaan. Oh, saya kan BUMN, lah gue kan dibayar negara. Kok iso aku mbok kon upke nota, tagihan, negara bayar nang aku, terus aku ngasih fee kamu, lebih baik tidak. Berapa kali, Pak? Akhirnya tetap jadi itu. Berapa kali orang perusahaan besar ngasih orang kepercayaan, suruh nyari properti di Semarang. Sudah deal, oke, sewa, bayar 500 juta, minta fee 50 juta. 10%. Saya kasih, Pak ya, tagihan saya kasihkan ke kantor saya pusat, ibu dibayar 500 juta, saya minta fee 10%. Emang lu siapa? Anda enggak tergiur dapat fee dari bisa ngontrakkan 500 juta? Maaf ya saudara ya, saya batal ora popo. Berkat itu tidak bisa tertukar, Pak. Ngomong kiri kanannya, berkat itu tidak tertukar. Jadi Bapak berharap sama orangnya. Jadi kita mengharapkan sama orangnya. Jangan berharap sama manusia. Karena manusia hatinya bisa berubah-ubah. Berharaplah hanya kepada Tuhan, saudara. Kalau Anda enggak tahu tentang hal ini, Anda enggak tahu tentang integritas, Anda jadi orang yang enggak tahu diri. Orang itu seringkali tidak menolak Yesusnya, saudara. Enggak. Orang itu enggak nolak Yesus Kristus, itu enggak nolak. Orang itu biasanya nolaknya kita. Karena kita enggak tahu diri. Enggak mau jujur. Dikandani cengkal. Sakarepe dhewe. Itulah kenapa saya mohon maaf sekali. Kalau Anda masuk dalam pelayanan GBI Lamtera, saya melihat ada yang tidak tahu diri. Mohon maaf loh saudara. Saya sendiri yang akan remove. Pasti saya remove. Kenapa? Kita tinggal layani Tuhan, Pak. Kalau Anda nggak bisa bawa diri, tak remove. Gak ada yang berani remove Anda, saya yang remove. Saya orangnya santai. Dikandani sekali, rong kali, telung kali, jeblok bertahun-tahun ngono terus, tak remove sama saya. Kenapa gitu, Pak? Berhubungan dengan yang nomor 5. Apa saudara? Integritas kerja. Bagaimana bisa bekerja bersama? Wong bekerja aja tidak. Berapa kali saya di PHP? PHP itu apa ya? Pemberi harapan palsu. Kalau saya melayani, saya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katanya. Hasilnya, bagaimana bisa bekerja bersama? Mau bekerja saja tidak. Diajak meeting, bukan nggak mau ngajak meeting, ngerusui. Saudara, itulah kenapa dalam integritas kerja ada orang punya kapasitas mimpin 1000 orang, mimpin 100 orang, mimpin 50 orang, mimpin 10 orang. Saudara. Perhatikan,
Itu kapasitas kita jangan dibuang percuma, saudara. Saya melihat banyak dari Anda punya kapasitas, tapi Anda memilih duduk dari jemaat dan tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan melakukan, komsel aja Anda nggak mau. Sampai nanti waktunya, Anda nunggu Semarang hujan es lah. Pak, aku ketiban es batu sakmene, Pak. Bolong kerowak nang ngene ranjangku. Aku turun nang kloso. Aku mau melayani, Pak, ngenteni 2024. Pas penata layanan. Kalau Anda mau jadi pengurus, nunggu 2024. Kalau Anda tidak berpikir jadi pengurus, yang penting layani Tuhan. Hubungi koordinator setempat, hubungi sekretariat. Saudara Anda itu punya kapasitas. Jangan buang percuma kapasitas Anda. Lihat apa yang dilakukan banyak orang dalam hidup. Mutar-muter, mumet dewe, ambisi dunia bercokol terus. Tiba-tiba, kena masalah, runyam, bundet. Bahasa Semarangnya keren. Kayak benang ruwet campur tir. Wis benangnya ruwet kayak tir sisan. Ruwet. Saudara setelah Anda tua, bahkan encok mulai kambuh, terima tamu pun tidak bisa begini, nggak bisa. Shalom, encok kambuh soalnya apa ya? Kasep, Pak. Ngono muter ngene ngono. Nek wis mulai sakit-sakitan, wassalam, saya mau datang melayani, Pak. Saya ngomong gini, bagian apa, Bu? Mengarahkan tunanetra mau? Anda cuma duduk di kursi roda pakai mic. Ya ibu yang buta tuh, ya maju dikit, 5 langkah, menggok kiri dikit, ada tanjakan, ya pelan-pelan. Ya itu dilayani saja, nggak apa-apa. Saudara, nanti kalau ada apa-apa di surga, boro-boro di surga, masuk pengadilan tata Kristus. Saudara, kalau saya jadi malaikat, saudara ngapain aja selama di dunia? Anu. Bingung jawabnya? Iya malaikat. Apa kerjaan Anda yang sesuai dengan perintah Tuhan dalam hidupmu? Wes itu kan paling gampang. Tuhan ngomong apa, lu ngerjain apa? Pak. Gini loh Pak malaikat. Pening kepala saya. Saya sudah mau menemui Pak Pendeta Gustaf. Tapi keburu mati. Tolong aku dikirim. Balik ya. Aku mau menemuinya. Ya kasep toh Pak. Saudara, integritas itu beda dengan image. Integritas itu beda dengan citra. Image itu kan citra. Pencitraan. Apa yang orang pikir tentang Anda, tentang siapa kita, itu citra. Beda Pak. Integritas itu beda dengan citra. Integritas itu beda dengan image. Kalau pencitraan, image kita itu persepsi orang terhadap kita, sesuai pencitraan kita. Integritas itu enggak kayak gitu. Integritas itu siapa kita sesungguhnya. Itu integritas saudara. Apakah Anda paham? Kita rotok mumet ini. Apa Anda paham? Mumet aku gitu ya. Di depan manusia, Anda bisa kok tampil Kristen. Ngomong kiri kanannya. You Kristen? Ngomong kiri kanannya. Kamu Kristen? Gua juga. Kita bisa tampil Kristen. Kita bisa pasang wajah Kristen. Bisa. Bapaknya sampai dulu kamu ini. Dulu aku melet soalnya. Bisa. Image kita di gereja, kita bisa poles. Sampai orang dunia dan malaikat pun ngeper sama Anda. Karena kita orang Kristen, Pak. Itu citra, Pak. Itu citra. Image apa yang orang pikir tentang Anda, tentang kita. Kita bangun citra, koyok ngini, koyok ngono, koyok ngini, koyok ngono. Supaya orang mikir kayak ginilah saya. Itu citra, Pak. Itu aneh kalem, kelentam, shalom.
itu citra, Pak. Integritas itu beda. Integritas itu siapa saya sesungguhnya. Baik di hadapan Tuhan, kita ditanya, ya iki aku, styleku sekolah lahir koyok ngene. Biyen aku memang brengsek, saiki aku wis bertobat. Itu integritas, Pak. Saran saya, kerjakan seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan atas hidupmu dan hidupku. Jangan lupa berkaca, ngomong kiri kanannya, ojo lali ngoco bro, ojo lali ngoco sis, yayangku ojo lali ngoco, ya anak-anakku yang baik, yang paling ganteng, ojo lali berkaca terhadap diri kita dulu. Supaya kalau kita mau menceritakan tentang orang lain, kita tidak merendahkan orang lain dan tidak memfitnah. Nanti di rumah baca, Yesaya 58 ayat 9 bagian B. Saudara, Dr. John C. Maxwell, seorang pendeta, seorang motivator juga, menulis banyak buku tentang kekristenan. Dan juga menulis banyak buku tentang kepemimpinan. Dr. John C. Maxwell menjelaskan, mengapa integritas itu penting. Kenapa saudara? Yang pertama baca. Integritas membina kepercayaan. Orang tuh bisa trust sama Anda, bisa percaya itu karena dibina, saudara. Orang tuh punya integritas dan mau mempertahankan, terus dipertahankan, itu Anda akan mendapatkan kepercayaan besar dari orang lain. Tanpa kepercayaan, tanpa integritas, mohon maaf loh saudara, Anda tidak akan sukses, mengalami sukses yang sesungguhnya, enggak akan. Tidak peduli Anda dalam organisasi sekuler, tidak peduli Anda dalam lapangan sepak bola, kayak tempo hari yang di TV yang kena gas air mata yang mati 100 orang lebih. Ternyata di lapangan sepak bola ya butuh integritas ternyata. Tidak peduli di militer, kayak kasusnya yang Anda tahu, Sambalado kono, Sambalado kene. Tidak peduli di kantor, tidak peduli di gereja, tanpa integritas Anda nggak akan sukses, Pak, Bu, adik-adikku yang sayangi, nggak akan. Kalau orang mendapatkan orang lain bersalah, orang itu meminta maaf, dia mau berubah, berarti dia menuju kebaikan. Dia mau menata hidupnya dengan punya integritas di hadapan kita. Karena dia minta maaf sama kita. Tapi kalau kita nggak mau sadar, kita selalu penuh hidup dengan kepalsuan, selalu palsu, tampil palsu, ngomong palsu, integritas nggak ada. Perhatikan, orang itu akan gagal, tinggal tunggu waktu saja. Yang kedua, Dr. John Maxwell, mengapa integritas begitu penting? Yang kedua apa saudara? Integritas punya pengaruh yang sangat tinggi bagi para pengikutnya. Punya pengaruh yang sangat tinggi kepada orang-orang yang dipimpinnya, saudara. Orang yang berintegritas pasti sangat dikagumi dan diteladani oleh pengikutnya. Padahal dia nggak minta kayak gitu. Itu otomatis sendirinya, padahal kita nggak mau kayak gitu. Malah risih malahan. Tapi itu otomatis orang itu yang punya integritas sangat dikagumi dan diteladani oleh para pengikutnya. Saudara, semua perusahaan besar, organisasi besar, lembaga besar, Anda harus perhatikan, sesuatu yang diizinkan Tuhan itu besar, pasti ada bayang-bayang panjang yang luar biasa dari satu orang, saudara. Ada satu orang pemimpin yang menjaga integritasnya, yang tidak mau terima suap, tidak mau berkata tidak jujur, tidak mau memberikan contoh yang jelek, selalu yang baik. Orang yang terus berdiri di hadapan Allah sesuai dengan ketetapan Allah. Orang yang punya bayang-bayang yang seperti itu, dalam jangka yang panjang orang bisa jaga kayak gitu. Perhatikan, pasti akan jadi orang besar, jadi organisasi besar, jadi lembaga besar. Yang setuju katakan yes. Watak Anda dan saya, watak. Nek watuk ono obate, nek watak ora ono obate, nek watak Anda bisa bagus, jaga terus sesuai dengan Alkitab,
andalkan Tuhan, rendah hati, jaga integritas. Jangan pakai topeng, jangan cuman tampil Kristen. Pengen manggung tampilan Kristen, ngapain Pak? Orang yang kayak gitu, wataknya yang disuka Tuhan. Yang ketiga, menurut Dr. John C. Maxwell, mengapa integritas itu penting, saudara? Yang ketiga apa? Integritas punya standar yang tinggi. Pemimpin yang berintegritas pasti hidup dulu di dalamnya dengan standar yang tinggi dibandingkan orang lain, saudara. Itulah kenapa saya ngomongkan, pemimpin itu pasti paling capek, Pak. Ibu mau memimpin anak-anaknya, ibu harus ngasih teladan buat anaknya. Ngasih teladan itu capek. Karena diajak ngomong orang bisa bosen, bisa lupa. Tapi kasih ngasih teladan, orang ingat Pak, Bu. Dan Anda kalau diciptakan Tuhan jadi pemimpin rohani, pasti Anda harus hidup di dalamnya dengan standar lebih tinggi dibandingkan pengikut yang lain. Ingatlah lagunya, dunia ini, apa saudara? Panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Betul? Apa mana? Lali aku. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Saya kelingannya YouTube soalnya. Gak suka apa? Udah koyor nang ini. Cedai ini loh. Nek Yunani rada lali aku. Mengapa kita? Ngomong apa saudara? Dan apa loh? Saudara, saat dunia itu penuh dengan pameran, dunia itu penuh dengan hak istimewa, pengen diagung-agungkan. Ingat baik-baik, kalau Anda menaiki gunungnya Tuhan naik ke atas, setiap pendaki yang naik gunung ke atas, perhatikan, dia pasti kalau naik gunung akan merunduk karena nanjak. Lah naik gunung ini Anda jenggelat ke belakang. Bener nggak saudara? Orang kalau naik gunung ke atas pasti agak nunduk karena berat. Kalau orang itu nunduk artinya bahwa dia itu harus punya pemikiran bahwa dia bertanggung jawab atas perjalanannya dia naik ke gunung bersama Tuhan. Dia bertanggung jawab atas dirinya maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya, saudara. Yang paham katakan yes, yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Anda mau dibawa bobot iman naik gunungnya Tuhan, ya pasti nunduk ngabot munggah dhuwur. Semakin Anda ngene malah geblak ke belakang. Artinya mau rendah hati, tanggung jawab, harus naik. Anda pikir mau dibawa bobot iman itu terus Anda tambah ringan gitu kan? Tidak. Saudara, ingat baik-baik saat Anda ngalami tekanan. Pemimpin ngalami tekanan enggak Bapak Ibu? Ngalami. Pemimpin ngalami masalah enggak Bapak Ibu? Ngalami. Saat Anda ngalami tekanan, saat Anda ngalami masalah, ingat apa yang di dalam ketahuan. Apa yang di dalam ketahuan. Dan saat ketahuan, Tuhan di atas sana tersenyum. Kowe mudeng rak nang, kenapa kowe nang kono terus? Kenapa kowe rak munggah-munggah? Mudeng rak nang, karena perkara ngono ae kowe mundur nang. Itulah kenapa integritas bersama Tuhan selalu standarnya tinggi, saudara. Yang keempat apa saudara? Integritas menghasilkan reputasi yang kuat. Bukan hanya citra. Citra atau image itu apa yang dipikirkan orang tentang kita. Enggak penting. Orang ngomong kita apa terserah. Enggak penting. Integritas itu adalah diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan.
Itulah kenapa ukuran watak Anda, ukuran watak Anda dan saya sebagai orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu akan mencerminkan apa yang kita lakukan. Karena itu akan ketahuan, saudara. Itulah kenapa, mohon maaf saudara, mohon maaf. Citra, image, pencitraan kelihatannya menjanjikan. Tetapi hasilnya sedikit. Karena pencitraan itu cuma bangun image. Itu kelihatannya menjanjikan. Tapi hasilnya apa saudara? Sedikit. Pencitraan kelihatannya menjanjikan. Tetapi sedikit menghasilkan. Perhatikan, integritas tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Integritas kalau dibangun tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Hasilnya luar biasa. Yang mau dibentuk integritasnya katakan amin. Yang kelima. Masih banyak Pak? Minggu depan 2 kali ibadah. Makanya jangan tinggalkan. Saya tahu GBI Lamtera itu diberkati Tuhan. Dibuat jadi pemimpin yang berintegritas. Kalau orang sudah mimpin, Anda mimpin 10, 100, 1000, 100 saja. Semua dari Anda mimpin 100, tempat ini enggak cukup. Sebelum itu terjadi, dibangun saudara. Katakan sama-sama dengan saya dibangun kepemimpinan saya oleh Tuhan. Amin. Yang kelima apa saudara? Integritas berarti menghayati diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kita terlebih dulu hidup di dalamnya. Tidak mungkin kan saudara, saya ngomong pada Anda, jadi pendeta. Karena aku jadi pendeta itu, hidupnya pasti makmur, nggak ada pergumulan, ya kan? Luar biasa, tapi aku gak pernah gelem jadi pendeta. Mana bisa? Setelah saya jegur di dalamnya, saya beritahu. Saya juga pernah mau mundur, saudara. Jangan dipikir pendeta-pendeta itu tidak pernah bergolak dalam kehidupannya. Mau mundur, saudara. Tapi setelah aku hidup di dalamnya, setiap kali aku mau mundur, Tuhan ngomong apa? Apakah masih kurang kasih karunia-Ku padamu? Tuhan, sampai kapan Tuhan? Terlalu banyak beban yang kupikul Tuhan. Kasihan istriku sama anakku. Apa yang aku siapkan untuk keluarga ini, mengkuliahkan Brandon dan segala macam. Aku harus berbagi, harus memberikan ke GBI Lamtera karena banyak kebutuhan. Aku harus bertanggung jawab membuat Anda ini harus naik bersama dengan Engkau. Tuhan, sulit, please. Tadi malam saya ngomong sama Koko, sama istri saya. Yuk tidur yuk, biasanya aku digugah subuh. Kamu tahu enggak, aku belum dapat apa-apa. Tadi malam jam 10, saya belum dapat apa-apa. Yuk tidur yuk, Tuhanku biasanya bicara pagi. Nek aku nanti kemalaman badanku capek. Kalau Anda enggak percaya, Anda berdiri di posisi saya. Capek Pak. Tapi saya beritahu. Integritas itu menghayati diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Anda yang tergerak untuk jadi pendeta, melayani Tuhan, jadi evangelis, jadi apapun doorkeeper, pendoa, melayani worship, apapun, perhatikan baik-baik. Integritas itu menghayati diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Berapa kali saya lihat orang ini? Saya lihat orang ini kalau ngomong meyakinkan. Begitu saya lihat, saya amati, loh orang ngapa-ngapain. Saat saya dengar ceritanya, malah terima komplain. Kenapa Bapak naikkan dia jadi pengkhotbah? Bapak kan nggak tahu di luar kayak apa. Waduh, saudara. Saudara, saya beritahu.
Kalau Anda bilang jadi gembala gampang, Anda berdiri di posisi saya. Anda melakukan apapun, selalu dikritik. Kenapa itu yang khotbah? Anda nggak tahu di luar, utang merah bayar. Dia pakai jasa saya, Pak. Tapi saya nggak dibayar sudah sekian lama. Bapak tahu nggak di luar, orangnya kayak gini, kenapa dia khotbah? Sudah saya beritahu demi kasih Tuhan. Orang yang tidak bisa menghayati, tidak bisa berkaca dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Orang itu nggak bisa memimpin orang lain. Itu hanya butuh waktu untuk Tuhan celikkan. Untuk dia tidak bisa melayani dulu. Duduk dulu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, baru naik. Itulah kenapa orang yang baru bertobat. Anda kan punya Anda punya koordinator. Orang yang baru bertobat, jangan dipilih dulu jadi pelayan. Jangan buru-buru dipilih, saudara. Anda harus lihat dulu orang ini bagaimana. Karena kalau Anda pilih, begitu ada apa-apa, Anda yang kena sebagai pemimpinnya. Dan maaf loh ya. Bahkan kalau milih timnya, jangan karena sungkan, bos. Lah dulu kelihatannya dipilih kok. Lah makanya aku sungkan tak pilih mana sama saya. Pak, ini ngelayani Tuhan, Pak. Bukan demokrasi sungkan-sungkanan, Pak. Ini hasil berdoa. Anda dipimpin jadi koordinator itu hasil berdoa, Pak. Anda harus menghayati hidup Anda sebelum Anda memimpin orang lain. Kita harus terlebih dahulu hidup di dalamnya. Kita nggak bisa memimpin orang lain lebih jauh daripada kita harus sendiri yang mengalaminya, saudara. Terlalu banyak, saudara, dan saya memikirkan hasil. Hasilnya apa? Enak aku buka toko, tambah repot ke jawabanku kebak. Saya hanya ngomong sama istri saya, ngomong apa? Biarin. Sudahlah, nggak apa-apa. Kita jadi contoh bahwa di dalam Tuhan, walaupun aku terus melakukannya buat Tuhan, harta bendaku tak kasih Tuhan, tubuh jiwa rohku tak buat ke Tuhan. Tak beritahu, saya selalu ngomong ke istri saya, kita tidak akan susah. Yang juga katakan amin. Yang mana yang susah? Semua disediakan Tuhan. Yang mana? Saya tidak jual firman, Pak. Saya tidak jualan pemberkatan nikah. Saya tidak jualan perjamuan kudus. Saya tidak jual minyak urapan. Tidak. Saya hanya ngomong Tuhan ngomong apa, Anda harus bertumbuh di sana. Yang paham katakan amin. Apa yang Anda takuti? Pak, di luar 2023 akan krisis, Pak. Kenapa nunggu 2023 krisis? Sekarang krisis akan sudah kan juga kan? Apa yang ditakutin? Saya tanya. Saudara, please. Sama Tuhan jangan sombong, saudara. Yang setuju katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Terlalu sering kita memikirkan hasil sehingga kita mengambil jalan pintas dalam menjalani prosesnya Tuhan. Tidak ada jalan pintas, Pak. Tidak ada jalan pintas. Kalau integritas Anda terlibat, saya mau melayani Tuhan, saya disuruh Tuhan jadi pemimpin, Anda mau memimpin, Anda harus masuk dalam komunitas sel, maka Anda akan dijadikan pemimpin komsel, Anda akan punya banyak orang yang Anda pimpin di sana. Kalau Anda nggak mau, Anda terus mundur, maju mundur, Anda nggak punya komitmen di sana. Perhatikan baik-baik, tidak ada jalan pintas, saudara. Dengan Tuhan tidak ada jalan pintas. Ingat sebelum Musa membelah Laut Merah, depan laut, belakang tentara menyerbu dia. Mentok, aku mlebu laut, mati aku. Neng buri pasukan mau siap-siap menyerang Musa dan timnya. Tapi Musa mengandalkan Tuhan. Aku kok ngonopo, belah Laut Merah. Dia angkat tongkatnya, des, buka, jres. Masuk KB, masuk, jalan. Itu loh pemimpin. Bukan di depan lautan, di belakang diserang musuh, ditagih utang, gak bisa bayar. Digolek-golek debt kolektor, dimusuhi orang, difitnah orang. Terus Anda ngomong ini, gak pelayan-pelayanan, cuy katanya. Terus aku nyerah, gak Tuhan-Tuhanan, lepas sepatu misalnya di laut sisan. Besnya, malah madep nanggung ini kan di depan laut kan. Anda malah balik nang musuhi. Tusukan misalnya. Salibkan aku katanya.
salibkan saja, menyerah aku. Begitukah pemimpin? Anda tahu Walt Disney? Yang tahu angkat tangan? Yang ide menggambar pas dia stres. Di depan meja dia stres. Tidak punya uang. Dia gambar tikus ala animasi. Dia bangun Mickey Mouse. Dia gambar Donald Bebek. Kalau Anda ke luar negeri, saya pengen ngajak Anda ke Disneyland. Janjiannya pengen cuma nunggu berkat aja sih. Walt Disney ngomong apa? Walt Disney loh saudara, bukan pendeta. Bukan pendeta Walt Disney, bukan. Walt Disney yang dulunya stres. Saking stresnya gambar animasi tikus karena di mejanya dia lihat tikus, ono tikus stres. Dia gambar animasi ketemu menjadi Mickey Mouse. Mendunia gambar Mickey Mouse. Anda tahu Walt Disney ngomong apa? Seorang laki-laki tidak boleh mengabaikan keluarganya untuk bisnis. Seorang laki-laki tidak boleh mengabaikan keluarganya untuk bisnis. Walt Disney seorang produser, pemain sandiwara film dan televisi Amerika. Terkenal dengan pelopor film kartun termasuk Mickey Mouse dan sebagai pencipta taman hiburan Disneyland, Disney World. Kata bijak dari Walt Disney itu sangat dalam. Apa artinya? Siapa di tempat ini yang laki-laki angkat tangan? Yang separuh laki, separuh wanita, rasa angkat tangan. Yang laki-laki aja angkat tangan. Artinya apa? Laki-laki tidak boleh mengabaikan keluarganya untuk bisnis. Yang penting kan duit toh. Bojoku yang tersayang, anakku tercinta, yang penting kan kowe kan duit toh. Alasannya akeh, pekerjaan lah, bisnis lah, karir lah, mengabaikan keluarganya. Walt Disney ngomong apa? Keluarga itu nomor satu. Tuhan memproses Anda dari yang paling kecil, keluarga. Mimpin keluarga saja Anda tidak bisa, apalagi mimpin 50 orang, mimpin 100 orang. Bertobat saudara, bertobat. Yang paham katakan yes. Tutup Alkitab kita, bangkit berdiri sama-sama. Satu pujian Pak Yo. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Yes. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu. Angkat dari hatimu yang paling dalam. Ku tahu Jangan pernah ada topeng lagi saudara. Jangan pernah ada pencitraan diri lagi saudara. Tampil apa adanya di hadapan Tuhan. kau Ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga
segenap hidupku persembahkan. Tetaplah berjalan dalam iman. Saya tahu beberapa dari Anda itu langkah kaki Anda mulai lelah. Anda mulai goyah. Anda takut. Kalau kayak gini, hidupku gimana ya Tuhan? Perhatikan baik-baik. Pagi ini Anda dijawab Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu dan hidupku jatuh jika iman Anda dan saya terus mengandalkan Dia. Yang setuju katakan amin. Memang melelahkan, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan akan Dia, saudara. Memang sulit dan berliku, saya tahu, tapi jangan sampai menyerah kepada Dia. Justru kita harus kikis kebiasaan buruk kita. Jangan menyerah kepada Dia, terus hadapkan Dia. Banyak orang cepat menyerahkan Tuhan. Dia terus-terusan melakukan yang buruk di hadapan Tuhan. Saudara, semuanya itu akan jadi mudah. Katakan dengan iman, semua aku jadi mudah kalau sudah waktunya Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, terima kasih atas pagi ini. Tuhan, terima kasih atas pagi ini. Biarlah berkat-Mu melimpah buat semua umat-Mu, baik yang ibadah onsite maupun ibadah online, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tangan-Mu tidak kurang panjang menolong mereka ya Bapa. Pagi ini ku mintakan berkat buat mereka. Dan semua dari kita yang siap menerima berkat Tuhan dan didewasakan Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan Pak. In this place. Oh, yeah. Praise on, praise on, praise on, praise on, praise on, praise. All that is within me now, bless His name. Got a billion reasons I can celebrate. My God is great. My God is great. Grace on, grace on, grace on, grace on, grace on, grace. Ever since you called me out, my life has changed. Now I am forgiven and my soul is saved. I know I'm saved. It's by your grace. Praise on, praise on, praise on, praise on, praise on, praise. Can I get a witness to the way He saves? I could
Haleluya, saya ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, bisa lambaikan tangannya. Ada? Haleluya, selamat datang, puji Tuhan. Ya, ya, keluarga, selamat datang semuanya. Selamat datang. Kami tunggu Selamat datang. untuk minggu depan bisa bersama kami kembali. Oke, Bapak Ibu semuanya siapkan persembahan. Kita angkat amplop persembahan di tangan kita. Bagi Anda yang transfer atau QRIS, Anda tinggal angkat tangan saja. Hadapkan kepada Dia. Tanya sama Tuhan, apa yang harus kupersembahkan Tuhan? Di area yang mana? Area ucapan syukur, lamtera berbagi atau apapun, Anda tanya dengan Roh Kudus. Batu doa, bulan ini lamtera berbagi tetap berjalan. Pak Doni sebagai ketuanya akan mengkoordinasi, dan yang menjalankan bulan ini adalah Komsel Victory, bantu dalam doa. Mari kita angkat tangan, Bapak persembahan kita. Bapak terima kasih untuk pagi ini, Kau ajari kami, Kau bajak tanah kami, sehingga lebih subur dan lebih subur. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Apa yang harus kami kembalikan kepadamu? Ucapan syukur kami, nasar kami, buah sulung kami, perpuluhan kami, lamtera berbagi, diakonia, pembangunan, Kau sendiri yang bicara Bapak. Biarlah menabur di ladang-Mu saja, hati kami sungguh-sungguh bahagia. Biarlah kita sebelum mengakhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya, dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah berkat menyertai kita, biarlah turun atas kita, dan kita didewasakan menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan kita semua yang percaya, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all.